Perkenalkan, nama saya Lia Zumatun Naifa dengan NIM P17310223064. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul. Tulang panggul itu terdiri dari dua tulang pangkal paha atau bisa disebut dengan os coccyx di sebelah sini. Lalu dengan satu tulang kelangkang yang disebut dengan os sacrum di sebelah sini. Lalu satu tulang tungging bisa disebut dengan os coccygeus. Dilanjut dengan os coccyx yaitu tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha itu terdiri dari tulang usus, os ilium, sebelah sini. Os coccyx atau disebut dengan tulang pangkal paha itu terdiri dari tiga. Tulang usus bisa disebut dengan os ilium, dan tulang duduk os ischium, lalu tulang kemaluan os pubis. Dilanjut dengan perhubungan tulang pangkal paha atau dengan os coccyx. Jadi dari permukaan belakang tulang kelangkang ke tulang usus, jadi di sini itu disebut ligamentum sacroiliaca posterior. Lalu dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca anterior. Lalu dengan tulang usus atau disebut dengan os ilium itu adalah merupakan tulang terbesar dari bagian panggul yang membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Dilanjut dengan sebelah bawah dari tulang usus yaitu ada tulang duduk atau disebut dengan os ischium. Yang dimana di bagian belakang ada yang pinggir belakang berduri itu disebut dengan spina ischiadica. Lalu di sebelah bawah dan depan dari tulang usus terdapat dari tulang kemaluan atau bisa disebut dengan os pubis. Perkenalkan, nama saya Melvina dengan NIM 17310223059. Di sini saya akan menjelaskan os pubis atau tulang kemaluan. Letak dari tulang kemaluan ini berada di bawah dan depan dari tulang usus. Ini os pubis. Tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam yang disebut dengan foramen obturator. Letak dari foramen obturator ada di lubang ini. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior osis pubis, dan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kanan dan kiri ini membentuk sebuah arcus pubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang kelangkang atau os sacrum. Os sacrum ini berbentuk segi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang os sacrum atau tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini berbentuk segitiga yang bawahnya runcing dan atasnya melebar. Di dalam os sacrum ini terdapat 5 ruas tulang yang senyawa, dan di dalamnya itu banyak syaraf dan pembuluh darah yang memperdarai organ internal. Permukaan depannya ini terlihat cekung dari atas ke bawah, samping ke samping. Kiri dan kanan dari garis tengah terdapat lubang, ya. Ini lubang ini disebut dengan foramen sacralia anterior. Lubang tersebut dialiri oleh syaraf-syaraf yang membentuk plexus sakralis dan pembuluh darah kecil. Oleh karena itu, ibu saat melahirkan itu pasti akan merasakan kontraksi dan nyeri. Itu disebabkan karena adanya syaraf-syaraf dan pembuluh darah. Perkenalkan, nama saya Lastia Mutinitias dengan NIM P17310223055. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari os sacrum. Di dalam os sacrum ini terdapat garis tengah, yang garis tengah ini terdapat di antara lubang-lubang ini, cuat-cuat duri ini disebut dengan crista sacralis. Kemudian di sini ada yang namanya promontorium yang menonjol ini, itu berhubungan antara ruas kelima tulang pinggang yang menjadi indikator yang menjadi indikator pemeriksaan panggul jika terdapat kesempitan.
Kemudian di sebelah sini, di sebelah samping sakrum ini terdapat berhubungan dengan tulang pangkal paha, dan di bawahnya berhubungan dengan os koksikis. Dan saya akan menjelaskan mengenai os koksikis. Di os koksikis ini berbentuk segitiga yang terdiri atas 3 sampai 5 ruas tulang, namun setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian pada saat persalinan ini nanti itu dapat bergerak ke belakang untuk menambah pit panggul itu bertambah. Di sini nanti itu terdapat jaringan persendian sehingga di sini itu dapat bergerak. Saya Larisya Arsi Maharani dengan NIM P17310223065 akan menjelaskan tentang bidang luas panggul. Bidang luas panggul berada di pertengahan antara simfisis pubis dan pertengahan antara aksetobulum dan pertemuan antara ruas sakrum 2 dan 3 di pertengahan sini. Dan untuk ukurannya, ukuran muka belakang atau anterior posterior berukuran 12,75 dan untuk ukuran melintangnya berukuran 12,5. Pada bidang ini karena ukuran bidangnya yang besar, ruas ini tidak memiliki kendala saat persalinan. Perkenalkan, nama saya Diosa Fatullah dengan nomor NIM P17310223057. Di sini saya akan menjelaskan ukuran panggul. Jadi, di dalam panggul terdapat tulang. Di perbatasan antara panggul dan tulang belakang itu ada tulang yang menonjol disebut promontorium. Setelah itu di tepi sebelah sini itu ada sayap sakrum. Setelah itu ada linea innominata. Lalu di sini ada ramus simfisis osis pubis, dan di sebelah ini, di cekungan sebelah ini adalah tepi atas simfisis pubis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran. Ukuran itu ada 3, ada muka belakang. Muka belakang itu dari promontorium ke simfisis atas sebelah sini, dari sini ke sini, dia itu berukuran 11 cm. Namun dalam tubuh manusia tidak dapat diukur secara langsung. Jadi kita harus menggunakan dengan cara mengukur conjugata vera, kita harus menggunakan conjugata diagonalis. Jadi conjugata diagonalis itu dari promontorium ke tepi bawah simfisis. Nah, itu dikurangi 1,5 cm dan akan menunjukkan untuk ukuran normal 11 cm. Terus selanjutnya ada ukuran melintang atau transversa, diameter transversa. Itu diukur dari linea innominata kanan ke kiri seperti ini. Dia berukuran 12,5 cm. Lalu yang terakhir ada ukuran serong seperti ini. Dia itu berukuran 13 cm, diukur dari tuberkel pubikum yang sebelah sini ke artikulasi sakoliaka. Lalu yang terakhir ada ukuran serong seperti ini, berukuran 13 cm. Dia ini diukur dari artikulasi sakoliaka yang sebelah sini ke ujung sini. Dia ini bernama tuberkel pubikum. Di ukuran ini atau ukuran serong ini berukuran 13 cm. Saya Naura Dunia Rahma dengan NIM P17310223062. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul atau disebut dengan bidang tengah panggul dengan bidang ukuran-ukuran terkecil. Yang pertama memiliki batasan-batasan. Yang pertama batasannya yaitu setinggi simfisis bawah, bidang tepi simfisis bawah yang ini. Kemudian ada 2 spina sciatica, tulang spina sciatica yang ini yang menonjol, 2 ini kanan dan kiri. Dan yang terakhir adalah memotong tulang sakrum setinggi 1,2 cm di atas ujungnya. Ini ujung sakrum. Nah, yang ini di atas ujungnya 1-2 cm yang ini. Kemudian ukuran-ukuran dari bidang sempit panggul, yang pertama adalah ukuran muka belakang
dari bagian depan sampai ke belakang ini, dari tepi bawah simpisis bawah ini sampai dengan 1-2 cm di atas tulang sakrum, di atas ujungnya ini memiliki ukuran 11,5 cm. Dan kemudian ada ukuran melintang dari dua spina ischiadica kanan dan kiri memiliki diameter 10 cm. Dan yang terakhir adalah ukuran sagittalis posterior dari simpisis bawah. Kemudian ada ukuran sagittalis posterior dari diameter dari pertengahan spina ischiadica ini. Nah, yang ini tadi. Nah, pertengahan ini ke 1,1 sampai 2 cm di atas ujungnya ini, pertengahan ini. Ya, yang ini. Nah, ini memiliki ukuran 5 cm. Perkenalkan, nama saya Wafi Salsabila dengan NIM P17310223060. Saya akan menjelaskan pintu bawah panggul. Jadi pintu bawah panggul itu bukan satu bidang, namun terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischidium kiri dan juga kanan. Terus puncak dari segitiga yang belakang itu adalah ujung osakrum. Ini adalah ujung osakrum. Lalu segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Di sini arcus pubis. Kemudian saya akan menjelaskan ukuran. Jadi ada 3 ukuran, yaitu ukuran muka belakang simpisis dari ujung sakrum itu ukurannya 11 cm. Lalu ukuran melintangnya 10,5 cm. Lalu diameter sagittalis posterior yaitu dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Jadi dari sini yaitu 7,5 cm. Demikianlah penjelasan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.